Seorang suami pulang ke rumah dalam keadaan letih, lelah, penat. Harapannya disambut istri, tapi kemudian istrinya tidak menyambut dengan senyuman, melainkan dengan cemberut. Misalkan. Seorang suami yang setiap kali keinginannya ingin dituruti, perintahnya adalah menggunakan kalimat-kalimat yang kasar, misalkan. Atau ketika ada sesuatu yang tidak berkenan, dia mudah marah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak nyaman didengar. Misalkan dia tidak pandai memilih kata-kata, bagaimanapun lama-kelamaan itu akan menghadirkan perasaan yang tidak nyaman. Bahkan seorang suami yang misalkan dimintai pendapat oleh istrinya, ayah, kira-kira enaknya liburan besok kita pergi kemana ya, ke Jogja atau ke Jakarta misalkan. Suami bilang terserah. Mau kondangan misalkan istri, mau bepergian bersama suami, kemudian ya ini bagusnya pakai baju warna biru atau ungu, terserah gitu loh. Setiap kali ditanya oleh istrinya, jawaban suaminya adalah terserah. Soalnya itu kesannya demokratis banget dia ketika ditanya apapun jawabannya terserah. Tapi itu menunjukkan bahwa seorang suami tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak kepada Allah dalam keluarga itu adalah bertanggung jawab atas pilihan. Seorang suami yang dia notabene adalah kepala keluarga, dia bertanggung jawab untuk memberikan perhatian dan dukungan atau riayah. Dia juga bertanggung jawab atas perlindungan dan pengayoman, himayah. Kemudian dia juga bertanggung jawab untuk mendidik keluarganya dan menegur keluarganya ketika melakukan kesalahan atau biasa disebut dengan islah. Selain dari itu, seorang suami juga bertanggung jawab atas nafkah. Demikian juga dengan seorang istri, dia fasalihatu qanitatun khafidatul lil ghaibi bima khafidallah. Dia harus menjaga kesalahan dirinya, dia hendaknya tetap menjadi seorang hamba Allah yang taat kepada Allah. Kemudian qanitan, dia seorang istri yang mentaati perintah suaminya pada perkara yang ma'ruf. Kemudian hafidat, dia menjaga kehormatan dirinya, menutupi aib-aib suaminya, dia amanah dalam mengelola harta suaminya, juga dia akan mendidik anak-anaknya. Juga dia menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Nah, ini dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab ketika seseorang itu memilih untuk berkeluarga atau berumah tangga. Tidak ada artinya seorang laki-laki yang tampan tapi kemudian dia tidak bertanggung jawab atas pilihannya, dia tidak melakukan kewajibannya, itu langkah sangat menjengkelkan. Apalah artinya cantik, pintar, tetapi dia suka melawan suaminya, itu tentu saja menyebalkan. Seorang suami tidak hanya bertanggung jawab untuk mengisi perut istri dan anak-anaknya, memberikan pakaian terbaik atau rumah yang mewah untuk keluarganya, tapi seorang suami juga bertanggung jawab untuk menghadirkan perasaan kenyamanan di dalam keluarga atau rumah tersebut. Nah, produk turunan dari sikap bertanggung jawab atas pilihan itu adalah yakni dengan menjaga hak-hak Allah, kemudian juga tidak melanggar batasan-batasan Allah, lalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Karena beda yang dilakukan, beda yang dijalankan dengan hasil yang akan diperoleh nanti, al-jaza min jinsil amal. Ya. Jadi bukan semata-mata mewujudkan keluarga, berusaha mewujudkan keluarga yang sakinah, kemudian juga melibatkan Allah, mengharapkan ridho Allah, tetapi sebab-sebab untuk bisa mewujudkannya tidak dilakukan. Jadi ada konsekuensi logis ketika kita bertanggung jawab atas pilihan, maka ada perkara-perkara yang benar kita lakukan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Karena disitulah letak tanggung jawab kita, mewujudkan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena meskipun kebaikan yang kita peroleh itu adalah anugerah dari Allah, tetapi
yang menyebabkan hasil kebaikan itu adalah kebaikan yang kita lakukan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian melakukan satu kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Begitupun ketika kamu melakukan keburukan atau keburukan itu akan kembali kepada dirimu. Maka ketika berharap Allah menurunkan pertolongan, kemudian merahmatinya, memberkatinya, ada usaha-usaha yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman, baik dia laki-laki atau perempuan, kemudian dia beramal soleh, ya, maka Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan Allah akan beri balasan kepada mereka dari apa yang dikerjakannya. Disinilah kita memahami adanya satu hukum sebab akibat. Untuk bisa mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, maka hendaknya kita adalah seorang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah kita beramal soleh, ya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan ia tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan al-amnu dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang mendapatkan keamanan, kenyamanan batin, dan dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada proses, ya. Ada proses untuk bisa menghadirkan sakinah itu. Ada proses untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, di sini letak hukum sebab akibat. Jadi kalau kita memang sudah menjadi seorang suami yang baik, kita sudah menjadi seorang istri yang baik, kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab, kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, itu kan prosesnya. Dan itu adalah cara untuk bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah cara untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Sekaligus di lain sisi ini adalah cara untuk bisa meningkatkan kualitas pribadi kita, ya, secara lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat sahabat Inspira di rahmat Subhanahu wa ta'ala, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ukuran darah per darah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah pun, maka dia akan mendapatkan balasannya. Barang siapa yang melakukan kejelekan, keburukan, kejahatan sebesar zarah pun, maka dia akan mendapatkan akibatnya atau konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Artinya ini sekaligus pengingat buat kita agar kita tidak pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, begitu dengan perbuatan buruk sekecil apapun. Dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, ketika hal-hal kecil yang nampaknya remeh dan sepele tapi kemudian dilakukan berulang-ulang, itu bisa menjadikan satu keluarga itu merasakan ketidaknyamannya. Ibarat kata, saya sering mengumpamakan seperti kita meletakkan petasan-petasan di satu tempat, gudang, ya. Kemudian tanpa kita sadari petasan-petasan itu untuk waktu sekian lama dia sudah berubah menjadi high explosive yang berpotensi untuk meluluhlantakkan bangunan rumah tersebut. Maka sering sekali tanpa disadari orang-orang yang melakukan hal-hal yang nampaknya remeh. Ada satu pepatah yang mungkin cukup masyhur, itu adalah little things mean a lot, ya. Sesuatu hal yang nampak kecil tapi maknanya besar. Mungkin kita sekedar setiap hari kita akan beraktivitas, pamit kepada keluarga, kemudian kita mendoakan istri kita dan anak-anak kita, kemudian kita menatap wajah mereka dengan sumringah. Setiap hari itu kita lakukan. Kita pulang juga masuk rumah kita mengucapkan salam, kemudian istri, kemudian anak-anak juga menyambut kita dengan muka yang sumringah, muka yang cerah. Itu dilakukan
terus-menerus akan menghadirkan kenyamanan bagaimanapun. Sekedar kita melakukan istri kita atau anak-anak kita atau suami kita melakukan satu kebaikan, kemudian kita mengatakan jazakallah khairan ya Bi, terima kasih ya Umi, makasih ya Nak ya, jazakallah khairan misalkan gitu. Kalimat-kalimat itu satu, dia jelas menjadi doa. Kemudian yang kedua, itu akan menghadirkan kenyamanan. Itu bentuk penghargaan ya. Bagaimanapun dilakukan berulang-ulang, itu akan menghadirkan kenyamanan dalam keluarga itu. Banyak yang bisa kita berikan contoh berkenaan itu. Termasuk ketika kita kemudian melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita remeh ya, tapi itu lama-kelamaan kalau dilakukan berulang-ulang akan menghadirkan ketidaknyamanan. Misalkan seorang suami pulang ke rumah dalam keadaan letih, lelah, penat, harapannya disambut istri, tapi kemudian istrinya tidak menyambut dengan senyuman, melainkan dengan cemberut. Misalkan seorang suami yang setiap kali keinginannya ingin dituruti, perintahnya adalah menggunakan kalimat-kalimat yang kasar misalkan, atau ketika ada sesuatu yang tidak berkenan dia mudah marah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak nyaman didengar. Misalkan dia tidak pandai memilih kata-kata, bagaimanapun lama-kelamaan itu akan menghadirkan perasaan yang tidak nyaman. Bahkan seorang suami yang misalkan dimintai pendapat oleh istrinya, ayah kira-kira enaknya liburan besok kita pergi kemana ya, ke Jogja atau ke Jakarta misalkan. Suami bilang terserah. Mau kondangan misalkan istri, mau bepergian bersama suami, kemudian ya ini bagusnya pakai baju warna biru atau ungu, terserah gitu loh. Setiap kali ditanya oleh istrinya, jawaban suaminya adalah terserah. Seolah-olah itu kesannya demokratis banget dia ketika ditanya apapun jawabannya terserah. Tapi itu menunjukkan bahwa seorang suami tidak bisa membuat keputusan untuk hal-hal yang sepele. Maka kemudian anak akan berkesimpulan, oh ternyata ayah itu dalam segala hal itu tidak bisa membuat keputusan. Artinya semua terserah ibu ya. Artinya anak juga akan terbiasa ketika melakukan apa-apa tidak perlu ngomong sama suami, sama bapak misalkan. Karena apa? Toh nanti juga jawabannya terserah kan. Nah itu tanpa disadari, itu perkara-perkara yang bisa menciptakan pola, dan lama-kelamaan itu dilakukan berulang-ulang tanpa disadari, itu menjadi sesuatu hal yang tidak baik dalam keluarga itu. Termasuk misalkan ada seorang istri diperintah suaminya untuk melakukan sesuatu, dia tolong buatkan kopi misalkan atau teh atau ambilkan minum segala macam. Istri mengatakan mau ambil sendiri toh ya, ini lagi repot capek gitu loh. Setiap kali suami memberikan perintah jawabannya seperti itu. Anak menyaksikan itu, kemudian anak akan berkesimpulan, oh ternyata perintah ayah itu tidak harus ditaati. Umi aja nggak mau mentaati perintah ayah misalkan. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi apa yang menimpa kita hari ini adalah berangkat dari perbuatan di masa lalu yang kita anggap sepele, lalu dilakukan berulang-ulang. Ya. Dan ingat loh, bahwasanya ketika seorang istri membantah ketika saat diperintah suami, ketika seorang suami tidak qawwam dalam memimpin keluarga, itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala loh. Bisa jadi kesempitan hidup yang dialami seseorang dalam keluarganya itu adalah berangkat dari karena dia tidak menjalankan perintah Allah. Seorang suami tidak berfungsi layaknya sebagai kepala keluarga, seorang istri tidak berperan sebagaimana layaknya seorang ibu di dalam keluarga tersebut, menjadi ibu bagi anak-anaknya, menjadi istri yang baik bagi suaminya. Bisa jadi loh kesempitan hidup berangkat dari situ. Maka jangan juga kita kemudian mudah berasumsi bahwa ketika ada orang secara ekonominya meningkat, ya laki-lakinya tampan, perempuannya cantik, anak-anaknya sekolahnya juga mapan di tempat-tempat yang enak, kendaraannya juga bagus-bagus, pakaian juga bagus-bagus, branded semuanya, misalkan seperti itu. Belum tentu loh kalau ternyata mereka adalah bukan hamba Allah yang taat. Misalkan suaminya tidak melaksanakan sholat, istrinya juga kadang-kadang sholat, kadang enggak, anak-anaknya juga seharian aja main game, misalkan seperti itu, dan perintah Allah tidak dijalankan. Sesuatu yang nampak dohirnya seolah-olah baik-baik saja sebenarnya bermasalah loh. Ya. Kenapa? Kita tidak tahu dari sisi batinnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sisi lamanya.
Hari ini mungkin nampaknya baik-baik saja. Bagaimana setelah 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, hal-hal yang namanya baik-baik saja itu bisa jadi itu adalah menjadi musibah besar di kemudian hari dalam kehidupan mereka. Kita tidak pernah tahu. Jadi jangan juga kemudian beranggapan itu dulu waktu sebelum menikah mereka pacaran lama loh, pantesan keluarganya baik-baik saja. Tidak bisa kita berkesimpulan begitu. Dia belum memanen saja dari buah apa yang dilakukan, ya. Kemudian juga jangan kemudian yang merasa menjadi seorang muslim yang taat, kemudian seorang suami yang bertanggung jawab, istri yang kok begini-begini saja kehidupan saya. Loh, hati-hati loh. Jangan-jangan kita sudah melaksanakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, tapi kita tidak ikhlas loh. Itu juga menjadi buah yang akan kita panen nanti, gitu loh. Maka di antara hukuman bagi orang-orang yang tidak taat kepada syariat Allah itu adalah kalau kita iman dan beramal soleh kita mendapat hayatan thayyibah, tetapi ketika sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, itu akan menghadirkan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Dia nggak sadar, meskipun dia nggak sholat, ekonominya meningkat. Dia nggak sadar, meskipun wajahnya tampan, kemudian dia main ke tempat-tempat hiburan malam, kemudian dia pulang dalam keadaan sehat bugar, tidak ada apa-apa. Dia tidak tahu bahwasanya di masa yang akan datang dia akan memanen setiap perbuatan yang dilakukannya. Jadi sahabat Inspira dirahmati Allah Ta'ala, tolak ukurnya ketika kita sudah melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita ada perasaan tidak nyaman, justru yang kita lakukan adalah beristighfar kepada Allah. Karena bisa jadi ada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang menurut kita kecil, tapi itu mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak mengingatkan kita dengan perasaan tidak nyaman itu. Misalnya kita masuk rumah, kok suasana nggak nyaman banget, ya pengen mau keluar aja dari rumah, masuk rumah cuma naruh tas kemudian pergi lagi misalnya. Hati-hati loh, jangan-jangan memang ada sesuatu hal yang salah dalam perilaku atau kebiasaan yang kita lakukan gitu. Nah, sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah pentingnya bagi kita untuk mengukur setiap perilaku, sikap, tindakan, ucapan kita. Karena sekali lagi, setiap hal kecil yang kita lakukan itu akan berdampak di kemudian hari. Kalau kita mengharapkan keluarga yang mendapatkan ridho Allah, seperti yang lalu kita sampaikan, untuk mendapatkan ridho Allah itu sebagai kenikmatan yang tertinggi, kemudian kita mendapatkan sakinah, ketenangan karena kita selalu melibatkan Allah, kita merasa bertanggung jawab atas pilihan berkeluarga itu. Tetapi kalau kemudian kita tidak melakukan sebab-sebab untuk menghadirkan itu semuanya, itu ibarat kata apa yang kita tanam itulah yang kita panen, ya. Kalau sesuatu yang kita tidak tanam, bagaimana kita memanen? Kita berharap pohon jati, tapi yang kita tanam jagung. Kita berharap untuk bisa memanen buah semangka, yang kita tanam sirih, gitu misalkan. Jadi semoga ini menjadi renungan untuk kita semuanya, bertanggung jawab atas pilihan, dan kemudian kita juga melakukan sebab-sebab kebaikan-kebaikan yang kita harapkan untuk menghadirkan keluarga yang qurrata ayun, sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak lain melainkan kita harus menghadirkan sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya, agar kita tidak menghadapi kehidupan yang sempit, kehidupan yang jauh dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap kali kita melakukan kesalahan, yang namanya orang pernah melakukan khilafan, segera beristighfar, introspeksi. Kemudian kalau itu kesalahan berkenaan dengan istri kita, dengan anak-anak kita dengan berusaha hati minta maaf kepada mereka. Ketika itu terkait dengan hak Allah, kita segera bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dan demikian kembali akan menghadirkan ketenangan. Ini bagian dari akhlak kepada Allah. Jadi untuk bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, maka kita hadirkan sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan yang bisa menjadikan keluarga kita itu nanti baik adanya, yakni sebagaimana kita paham bersama, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.